Ini gimana teknisnya berarti? Aku ngalir aja. Ngalir aja. Terus ini tanpa ada sesuatu apa kayak konsepnya ini enggak? oh enggak. Hanya rekaman kemudian. Ini udah apa? Aktif ya? Ini Excel sampai berapa jam? Kalau selesai Pak Aldi nanti tak potong. Oke. Iya Pak. Ya. Ini masih nunggu berapa orang? Kita ngomongin statistik malah ngomongin mie ayam ya. Korek. Udah bisa absen semuanya? Udah ya? Oke deh. Ini nunggu atau kita mulai? Kurang berapa orang? Yo? 13.30. Iya ya kena. Kok ini? Aku ngerti ini bukan aku sendiri aku. Ya, masalah. Oke. Ini juga mini tab ya.
Di aplikasi itu adanya apa aja? Di PC yang kalian adep itu ada apa aja? SPSS terus apa lagi? Minitab ada nggak? Office ada terus apa lagi? Minitab ada. Minitab, Stata. Stata nggak ada. Minitab ada. Minitab juga nggak ada ya. Oke, dia udah bilang ke laporannya. So anyway, sudah absen semua ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa ini? Review postdoktoral. Ya, ketemu lagi di mata kuliah aplikasi komputer statistik ya. Terima kasih atas atensinya. Di sini di kelas ini berapa kelas? Berapa mahasiswa? Total 30 ada? Gak ada. 20-an ya. Oke. Ya. Gimana liburannya? Udah liburan berapa lama berarti? 3 bulan. Nice. Oh, gak libur? Oh, sibuk apa mas? Gak libur? ada yang ini apa nyambi gitu kalian? 3 bulan kegiatannya ngapain? Saya ingin mengidentifikasi pola pikir kalian sebenarnya di hari ini itu seperti apa gitu ya. Ngapain? Have fun gitu, jalan-jalan seminggu sekali kemana gitu, terus di rumah enggak? Lo ngapain berarti selama 3 bulan? Di rumah? Oke ya, kesibukan seperti apa yang kalian lakukan di rumah? Oh, bangun pagi, scroll HP, tutup HP gitu. Ada something unik gitu mungkin apa ikut pre-class apa gitu atau apa les memasak atau les apa gitu? Saya ikut les memasak juga loh 2 minggu itu pas sekarang libur. Ya saya juga baru tahu teknik. Jadi gini, goreng ayam yang crispy gitu loh, tahu ya? Bisa nggak kalian cewek-cewek bikin ayam yang crispy-nya tuh crispy yang kayak Kentucky gitu loh? Iya kan? Ternyata pakai tepungnya dan itu kalau ya saya diajari juga konsep pakai tepung panir dan sebagainya gitu. Jadi anyway. Ada 3 bulan break gitu ya, itu bagi saya sih bisa jadi momen untuk apa ya, elevate gitu sih beberapa hobbies mungkin ya atau hal-hal lain gitu. Ya saya karena penasaran aja gitu seminggu waktu itu. Terus masak apa lagi ya? Oh paling asik sih gurami fillet. Ada yang suka gurami? Ikan-ikanan itu senang ya. Itu kalau di fillet terus itu ya asik banget sih. Dan ternyata ya HPP-nya ya akhirnya saya karena kita orang ekonomi ya saya langsung mikir HPP gitu. Kalau di restoran itu kan at least sekitar 70.000 80.000 ya satu porsi gitu. Ternyata HPP itu sekitar 20-25.000 udah bisa. Jadi bayangkan itu dengan 5 ons ya, 5 ons gurami kita fillet dan kemudian goreng dan sebagainya sekitar 25.000 30.000 lah. Dan kita bisa jual 70-80.000. So, wah, ya kebuka banget sih. Wah, ternyata restoran yang memang proses bisnisnya sangat menarik ya. Kalau berkembang. Dan hari ini kita akan coba ngomongin mie goreng ya. Oh enggak ya? Selamat datang di kelas komputer statistik gitu ya. Aplikasi komputer statistik ini kita 1 semester ke depan akan langsung mencoba melakukan praktek gitu terhadap olahan-olahan data yang nanti akan coba kita cari, kita gali gitu ya. Dan selain ini, kalian sudah dapat metode penelitian ya? Oke, jadi at least kalian sudah mengetahui ada istilah sampel. Oh, semester ini. Sudah berapa pertemuan?
Oh, oke. Berarti ya yes, ibaratnya berjalan seirama lah ya, beriringan aja ya. Nanti ada proses namanya sampel, nanti ada proses namanya populasi gitu ya. Nanti ada konsep kuantitatif, kualitatif, dan bla 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 bla. Ada penggalian data mix method dan sebagainya. Nanti kita akan diskusi, dan anyway setelah data itu didapatkan, kemudian akan kita diskusikan bagaimana mengolah data ini agar bisa dibaca dengan baik, diinterpretasikan dengan baik, dan at the end disimpulkan dan diambil keputusan yang terbaik versi dari setiap project atau setiap sub-sub yang kita garap. Dan dari pengetahuan ini ya, harapannya kalian memiliki kompetensi bahwa nantinya ketika kalian bekerja di instansi swasta, instansi pemerintah, kalian bekerja di BUMN, BUMD, ataupun wirausaha, ketika kalian melaunching produk ataupun kalian melakukan sebuah konsep penelitian dari hal-hal yang sifatnya kualitatif ataupun kuantitatif, itu kalian bisa melakukan konsep paraphrase dalam bentuk aplikasi statistik. Karena ketika kita berbicara, ya banyak makna sih sebenarnya ketika kita berbicara statistik ya. Tingkat kepuasan itu sebenarnya bisa dikuantitatifkan nggak sih? Puas banget nih. Ya. Lega, gitu. Lega itu bisa dikuantitatifkan nggak? Bisa. Bisa nggak? Kuantitatif. Wah, aku puas banget deh sama kamu, gitu. Bisa dikuantitatifkan nggak? Aduh, lega banget nih, gitu. Bisa nggak dikuantitatifkan? Bisa pakai pasal-pasal. Misalnya tadi ya, puas banget nih ketika kamu bisa membuat mie goreng gitu ya, yang sangat pas, komposisi bumbunya nyaman, aku akan beli di tempatmu terus gitu. Itu tadi makna definisi, misalkan aku puas banget nih sama pelayananmu nih kayak gitu. Bisa nggak dikuantitatifkan? Bisa? Bisa nggak? Ngobrol aja ini. Kita identifikasi dulu seperti biasa. Bisa nggak? Semua hal bisa. Misalkan pernah naik kereta api kan ya, atau pernah ke urinasenya ini ya di PT KAI ya, pernah ketika kamu selesai dari urinase ya, urinain ke WC, oke ya, itu kan biasanya kayak ada emoticon yang kamu bisa klik, atau kamu ke Alfamart yang ini puas tidak puas gitu, kamu ngeklik itu nggak? Oke, ketika kalian ngeklik, otomatis kan ada rasa puas yang bisa dikalkulasikan. Misalkan ada 4 emoticon, berarti di situ antara 1 sampai dengan 4. Atau misalkan yang lebih panjang lagi, 0 sampai 10, berarti kan itu lebih. Ataupun bisa lebih panjang lagi. Atau rata-rata biasanya 1 sampai 6, 1 sampai 7 gitu. Jadi sesuatu yang sebenarnya itu berbasis pada kualitatif, tapi ketika kita melakukan sebuah analisis statistikal yang berguna untuk memindset yang sifatnya itu bisa diterima secara umum. Karena ketika kita berbicara berbasis kualitatif saja, yang sesuatu yang sifatnya intangible, yang tidak ada ukuran binary 0 and 1, itu terkadang ketika kita mengambil sebuah keputusan akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat multi perspektif gitu loh. Kenapa saya katakan multi perspektif? Karena antara kepuasan satu dengan kepuasan yang lain, ketika tidak dijadikan kuantitatif, itu akan memiliki sesuatu yang tadi loh. Misalkan gini mas, kamu dikatakan puas gitu ya mas, jika sekali dalam posisi lapar ya, kamu makan bakso berapa porsi mas? Suka bakso? Oke, posisi sedang lapar, kamu puasa 4 hari 4 malam, misal. Kayak apa ya? Ya puasa deh gitu ya. Terus kamu buka puasa gitu, kamu kasih porsi bakso gitu. Berapa porsi yang dikatakan kamu puas? Versimu dulu. Ya asumsi biasa ya, 3 porsi bakso ya. Oke. Mbak, posisi yang sama, 1 porsi cukup. Oke.
Ada yang 5 porsi karena posisi aku lapar banget nanti gitu. Biar apa sholat tarawihnya semakin mengantuk. jadi rakaat kedua sujud langsung selawat. 3-1. Ada yang ngomong 4 porsi Pak gitu. Lebih 4 porsi dikatakan puas itu ketika saya sudah mengkonsumsi atau menyantap minimal 4 porsi. Ada 5? Gak? Oke. Jadi antara satu orang dengan satu orang yang lain ketika berkata puas itu kan memiliki tadi ya konsep-konsep tertentu. Nah, untuk mempermudah kita mengatakan konsepnya adalah kuantitatif. Karena sekali lagi ketika kita berbicara statistikal, ya saya mengutip dari beberapa kolega yang saya kenal ya dari UK, Prancis, terutama Indonesia itu WNS. The powerful data it's a quantitative itself. Jadi kekuatan pada data itu biasanya berbasis pada kuantitatif. Karena sesuatu yang kualitatif terkadang memiliki multitafsir yang berbeda tergantung dari pengambilan kebijakannya dan sudut pandang. Kan seperti itu. Mbak, versi Anda cantik itu seperti apa? Secara kualitatif. Kamu merasa dirimu cantik jika apa? Kita nggak ngomongin angka apa gitu, nggak. Kita bicara kualitatif aja, sesuatu yang abstrak yang versimu aja. Saya merasa cantik jika tenang, saya tanya ini cewek, nanti kamu boleh tanya boleh, nanti cowok versi cantikmu kayak apa, dia nggak sabar menjawab ya. Versi cantik jika bermake up. Oke, mbaknya, saya merasa cantik jika asik, abstrak banget, bener-bener abstrak ya, bener-bener kualitatif ya, merasa nyaman. Tadi ada kata kuncinya adalah nyaman yang digunakan. Abstrak banget, bener-bener kualitatif. Mbak merasa cantik jika tidak berjerawat. Oke, kita sampling semua aja ya ini ya. Mbaknya Mbak bermake up, nggak yang spesifik gitu, make up bagian mana gitu. Alis, kalau mbaknya make up bagian mana? Hidung? Nah, mungkin nggak pucat, berarti semuanya ya. Oke, mbak nih, ya, saya merasa cantik jika apa? Ukurannya? Menarik loh, cantik jika tidak berjerawat. Oh, oke. Di luar ekspektasi ya, kualitatifnya ya. Iya loh, oke. Kalau mbaknya? Saya punya uang. Kan bisa buat beli apa aja yang. Oh, oke. Jadi kamu akan merasa lebih punya, merasa cantik, inner beauty-mu muncul jika kamu punya uang. Make sense sih. Jauh banget ya sama tadi yang nggak berjerawat ya. Karena yang nggak berjerawat nggak punya uang mungkin nggak apa-apa ya. Kalau mbaknya, iya merasa cantik sih. Bisa menerima diri sendiri. Oke, kualitatif banget itu ya. Ukurannya menerima diri sendiri itu apa? Itu ya. Ini sih yang keren sih, merasa nyaman ya. Nyamannya ukurannya apa? Ya? Kalau mbaknya pojok, iya belakang. Merasa putih. Oke, akhirnya muncul juga statement putih gitu. Kalau mbaknya berdua, apa? Body goals. Body goals aja ini beda-beda ya. Oke, nanti itu kita ambil nanti ya indikatornya untuk kalian yang jawab ya. Mbak baju biru, saya merasa cantik jika pede. Oke. Nah, dari sini ya. Nah, ini ada 5 buaya muda ini ya. Mas, ukuran body goals itu apa, Mas? Kalau versi Anda sebagai laki-laki. Body goals kan udah ada Secara kualitatif. Tadi kan ada statement gitu ya. Misalkan gini, kita asumsikan kita berada di produsen. Kita dari perusahaan yang berbasis pada make up dan sebagainya, dan kita sedang akan launching produk baru. Kita coba sharing, kita diskusi, ada beberapa perspektif kualitatif. Ini gimana nih kita bikin sebuah produk yang merasa cewek itu cantik.
Oke, misalkan salah satu ukurannya adalah body goals. Yang sebelum kita ngomongin produk loh ya, mungkin produknya nanti bisa produk minuman, makanan, atau produk pelangsing, atau apapun, atau bahkan produk penggemuk badan. Karena mungkin ada yang beranggapan body goals itu, nah, kalau versi Anda, Mas, secara kualitatif, indikator body goals itu gimana? Bagi seorang cewek yang, misalkan gini, kita kan posisikan diri sebagai responden laki-laki ya, melihat cewek yang body goals itu yang seperti apa? Apakah yang tadi putih semua? Nah, saya tanya ini, sampelnya ini, wis gantian ya, jangan dijawab. Sekarang gantian ini, apa Mas? Body goals, ukurannya body goals. Putih. Berarti orang yang kulit hitam itu tidak body goals ya. Berarti ketika nanti saya ambil keputusan, oke, kita akan angkat influencer, kita akan angkat iklan yang talentnya semuanya putih, jangan ada yang hitam. Betul seperti itu ya. Kalau ngomong body goals adalah putih. Saya berarti mengambil keputusan yang barusan saya ngomong itu benar ya. Sebagai seorang peneliti ya. Berarti nanti Bapak kalau Anda mau sharing iklan, semua talent Anda harus putih. Bahkan dari pucuk kepala sampai ke bawah putih gitu. Apalagi Mas, indikatornya body goals? Langsing. Oke, Mas, ukuran body goals bagi seorang laki-laki Mas, versi Anda? Gitar Spanyol. Oke. Berarti orang yang cabi ya, apa ya menyebutnya ya? Cabi, tembem gitu, itu tidak body goals ya? Dari namanya body. Badan. Oke. Badan ya. Oke. Kalau Masnya? Kalau saya di badan juga dengan bentuk yang kita selanjutkan. Oh gitu. Ya, seperti itu. Nah, misalkan tadi saya ambil yang tidak berjerawat, gitu ya. Ketika ada satu statement barusan, wanita yang cantik adalah wanita yang tidak berjerawat, kan seperti itu ya. Nah, ukuran kata tidak berjerawat itu berarti harus putih, harus ini atau gimana? Kalau versi Masnya, Mas? Kalau tidak berjerawat ya berarti lebih baik. Bahkan nggak ada apa kumis-kumis tipis kayak Anda itu nggak ada ya? Bener? Gitu ya, bukan ya? Glowing gitu ya? Oke. Nah, jadi gini, apa yang saya katakan tadi adalah berkaitan dengan yang disebut dengan research objektif. Seseorang itu punya pandangan objektif terhadap sebuah hal, termasuk misalkan saya memperlihatkan ini. Ketika saya misalkan ingin memasak mie goreng, ada nggak yang tipikalnya mengikuti seperti ini? Pertama adalah nyiapkan air dulu. Terus habis itu baru ambil mie-nya, habis itu baru nyetek dulu, terus habis itu baru dibuka. Atau ada yang orang mungkin bawa air, dicetek dulu, terus kemudian baru ambil mie-nya, baru dibuka. Tapi ada juga orang yang mungkin ambil dulu mie-nya, dikremes-kremes dulu, dibuka dulu bumbunya, baru siapkan air. Menurut Anda mana yang benar? Yang penting masalah. Apakah ada kebenaran mutlak di situ? Nggak ada kan? Begitu juga kualitatif, tidak ada kebenaran mutlak. Basisnya adalah perspektif. Tapi ketika kita berbicara perspektif, apapun yang dikatakan perusahaan, maka tidak akan ada namanya unique selling point atau USP. Padahal dalam konsep tataran perusahaan, dalam konsep tataran pemerintahan, biasanya mereka akan punya USP, unique selling point, atau sesuatu yang memang memiliki nilai tambah, citra. Nah, dari situlah mereka sesuatu yang kualitatif itu, yang kebenaran mutlak, dibuatlah versi kuantitatif
Yang sifatnya adalah untuk apa? Memperlihatkan sudut pandangnya. Karena kalau seperti itu ya selamanya aqua dan mineral ya akan berbicara itu hanya air mineral, gitu loh. Tapi mereka, iya kan, secara kuantitatif kan selalu ngomongin kan, ada istilah pH lah, ada istilah inilah berdasarkan riset inilah, yang dikuantitatifkan. Begitu juga seperti halnya ini. Ketika berbicara cara penyajian, apakah kalian 100% mengikuti ini? Tidak, sama sekali. Saya rasa sih mungkin ada ya tipikal orang yang harus membaca dulu gitu ya. Tapi mungkin juga ada orang yang penting masak, yang penting enak. Tapi ada juga orang yang sukanya adalah improvisasi. Ya kalau di penelitian mix method. Udah enak kayak gini, bikin lagi ditambah apa? Bawang putih sendiri, bawang merah sendiri, dikasih sayuran, dikasih telur, telurnya setengah matang lagi. Harus 2,5, nggak boleh 3, nggak boleh 1,5. Terus habis itu diudeknya harus 5 kali. Oh, ada yang kayak gitu-gitulah. Terus ada lagi yang ada lagi yang bahkan sampai ke ini loh, apa namanya? Magelangan, pernah dengar? Makanan Magelangan. Silakan bisa googling. Magelangan itu makanan khas juga yang berasal konsepnya dari Indomie. Itu eksperimennya gitu loh. Ada juga Indomie Bangladesh dan lain-lain. Jadi ada konsep objektif itu seperti ini. Tapi bagi sebagian orang, riset objektif itu bisa dikembangkan kemana-mana seperti itu. Sama halnya seperti kalian bikin mie goreng. Kalau bikin seperti itu, terus apakah bosan? Pasti membosankan. Dari situlah konsep pengembangan itu ada. Nah, begitu juga dengan misalkan yang berbahasa asing ataupun yang berbahasa yang kita ketahui atau bahasa ibu ya, native language gitu. Nah, apalagi saat ini banyak produk-produk misalkan ya kita katakan mie goreng atau mie rebus gitu ya, tidak hanya dari Indonesia saja kan, variannya itu loh. Varian yang paling aneh yang pernah Anda makan mie goreng itu atau mie rebus rasa apa, Mbak? Paling aneh seumur hidup Anda yang tapi udah pernah nyicipin nih ya ini ya gitu. Oh, rasa keju. Mie rasa keju, rich cheese itu. Oh, oke. Ada yang lebih aneh lagi nggak, masnya? Atau masnya mainstream aja, soto tapi ditambahi apa kaldu tikus. Apa, masnya? Apa mas? Varian mie goreng, mie rebus yang paling unik gitu yang pernah Anda makan gitu? Mie goreng tapi pakai kuah. Oke, itu mah biasa. Yang rasanya itu varian yang unik gitu apa mas? Yang Cina-Cina itu, Korea-Korea itu pernah nggak? Ada, pernah ya? Nah, begitu juga misalkan kita bicara varian lain itu, pernah nggak mencicipi es krim rasa Indomie? Gitu. Ada loh, silakan cari di Indomaret itu ada. Saya coba mencicipi itu benar-benar riset objektif ya. Yang tadinya mie goreng jadi gitu ya. Nah, rekan-rekan yang saya hormati, ini merupakan satu analogi sederhana untuk memindset ya, membuat identifikasi dulu bahwa ke depan kita akan mencoba melakukan eksperimen, kita akan mencoba melakukan konseptual dan juga tataran operasional, karena ngomongnya mata kuliah ini tatarannya benar-benar sangat operasional dan nanti sembari seirama tadi loh dengan metode penelitian, karena metode penelitian berkaitan dengan substansi penelitiannya. Nah, aplikasi komputer statistik ini untuk langkah operasionalnya. Dan sekali lagi nanti akan saya perlihatkan beberapa konsep gitu ya, yang bisa dikatakan sesuai gitu loh. Wah, ada yang tipikal bikin mie seperti ini. Yang telurnya itu harus seperti ini, posisinya harus di sini. Ada yang tipikal brambang gorengnya ditaruh dulu, diublek sama bumbu. Oh, oke. Yang tipikalnya brambang gorengnya terakhir dan harus di atas mie siapa? Oke, berarti selebihnya adalah brambang itu harus jadi satu dari bumbu dan itu dicampur dengan mie ya. Oke, nah jadi kita berbicara konsep seperti ini aja, itu ada tataran masing-masing kan, konsep ideal masing-masing.
Nah, begitu juga ketika kita akan menyajikan sebuah data. Orang itu pasti akan melihat ini atensinya seperti apa, data seperti apa yang ingin dibaca, dan frame-nya seperti apa. Kan kembali ke chef-nya tadi ya. Ketika hanya dimasak oleh mungkin orang biasa, tadi itu loh. Ya mungkin harga makanan itu setara dengan harga kaki lima. Tapi misalkan dimasak oleh pemenang MasterChef Indonesia, mie-nya, mungkin Indomie bisa jadi sesuatu yang unik dengan harga yang lebih tinggi lagi. Kan seperti itu. Jadi dengan resource yang sama, dengan konsep yang sama, dengan konsep penyajian yang lebih baik, lebih ideal, dan memiliki makna atau filosofi, itu akan menjadikan sesuatu itu memiliki nilai, baik itu secara ekonomi maupun non-ekonomi, semakin baik. Gitu. Nah, balik lagi, ketika kalian memasak mie goreng, ya yang masak kalian saja mau dijual, Pol, harga berapa sih paling? 10.000 mungkin? 15.000 gitu mungkin ya, terlalu mahal, di bawah 10.000 lah ya, dengan telur seperti itu. Tapi ketika kalian bisa menyampaikan, bisa nggak ngasih masukan ke saya, atau kalian statement argumen, kenapa brambang gorengnya harus di atas mie, filosofinya kenapa? Oh, karena Anda menganggap itu adalah topping dan itu harus di atas. Dan secara estetika lebih indah, penyajiannya lebih baik gitu ya. Gitu. Oke, saya tanya yang tipikal, Masnya, kenapa harus dicampur semua dan tidak perlu ada istilah tadi topping dan sebagainya? Filosofinya apa? Kenapa nggak ngikutin mbaknya yang kalau masak mie goreng itu namanya brambang goreng ya harus di atas? Ya supaya kalau makan itu maksudnya rasanya lo tidak ini langsung kecampur semua gitu. Oh, harus kecampur semua ya. Kalau yang dikasih topping kayak gitu nggak merata ya? Iya. Hanya di bagian permukaan aja. Iya benar. Oke. Tadi loh, sudut pandang, perspektif. Ini bisa enak, bisa juga. Ini bisa enak, bisa juga. Tapi ketika kita membawakan atau menyajikan pada tempat yang sama atau tempat yang pas, itu maka akan menghasilkan nilai yang maksimal di situ. Konsepnya itu seperti itu gitu loh. Nah, oke. Ini masuk ke sini ya akhirnya ya. Jadi ketika Anda menyajikan sesuatu, posisikan ini tempatnya di mana, konsepnya seperti apa, siapa audiensnya, dan at the end, audiens itu atau klien itu atau perusahaan itu atau tim itu pengennya seperti apa datanya. Nanti akan berkaitan dengan apa yang bisa kalian sajikan, apa yang bisa kalian tawarkan, apa yang bisa kalian bacakan untuk mereka. Paling banyak itu rata-rata ya, kenapa makanya saya kalau tugas akhir di saya itu saya bukannya menolak, tapi rata-rata saya akan meminta kalian akan membuat artikel hasil riset gitu loh. Karena apa? Ketika kalian membuat laporan itu biasanya itu tipikal ya mungkin wegah ribet ya. Semua data di SPSS itu kopas kabeh, tempel di Word, nyoh. Iki. Jadi saya kasih ke saya gitu ya. Saya mau baca. Ini untuk apa? Data ini kan kamu sajikan ke saya. Data ini untuk apa? Data ini untuk apa? Perlu nggak sih sebenarnya data ini? Paham nggak maksud saya? Ketika kamu menyajikan mie goreng, apakah kamu juga menyajikan beserta dengan pisaunya, dengan plastiknya? Enggak kan? Tapi ketika kamu menyajikan itu semua, yang ada malah sesuatu yang tidak mengenakan kan, seperti itu. Apalagi mau dijual ke restoran atau dijual rumah makan, kan kamu nggak menyajikan bungkus plastiknya juga kan ke klien kan seperti itu. Logikanya sama seperti itu. Nah, selepas daripada itu, statistical inference itu terbagi dari beberapa konsep. Ada yang dinamakan ordinary least square, kemudian ada QLS, quantitative least square, ada juga logistik, ada partial least square, dan juga ada ridge. Nah, apa itu ordinary least square, apa itu qualitative least square, logistik, partial least square, dan ridge? Itu adalah konsep di mana kalian bisa mengatakan data ini bersifat nominal, ordinal, interval, ataupun rasio. Ini benar-benar fundamental banget. Ibarat kata tuh kalau kamu mau ketemu calon mertua tuh at least kamu harus tahu nama lengkap bapaknya, agama bapaknya apa, sukanya makan martabak rasa apa. Seriusan. Itu kalau kamu nggak tahu, modar. Sama lah, kamu nyari data,
kamu mau ngambil data itu harus clear dulu nih. Dataku itu data nominal, data ordinal, data interval, atau data rasio. Karena apa? Ketika kamu sudah bisa mengkategorikan 4 data ini, maka kamu selanjutnya akan bisa untuk mengkategorikan data interval ini berarti cocoknya menggunakan alat ini. Data rasio berarti cocoknya menggunakan alat ini. Misalkan seperti ini, berapa tinggi badanmu? Dalam kelompok Pak, Ya rata-rata aja. 163 Pak. 163? 160. 163 dengan 160, mana lebih banyak? 163. 163 dan 160 tinggi badan, sentimeter satuannya ya. Itu data interval, data ordinal, data rasio, atau data apa? Oke, belum tahu ya. Oke, Mbak, agamamu apa? Mas, agamamu apa? Islam. Pengen punya pacar agama Kristen? Oke, pengen punya cowok Imade, Iwayan gitu? Enggak. Oke, ketika saya bicara agama Islam, agama Kristen, Hindu, Konghucu gitu ya, dalam penjabaran data, kemudian saya masukkan Islam itu 1, Kristen itu 2, Konghucu itu 3 misalkan. Ada 1, 2, 3. Misalkan saya balik, Kristen itu 1, Islam itu 2, Konghucu itu 3. Apakah berarti Kristen lebih baik daripada Islam? Berarti apakah 1, 2, 3 itu ada maknanya? Kan kalau secara nominal, 1 itu lebih terbaik dibandingkan 2 ya. Kalau ada bicara peringkat loh ya. Atau bisa juga 2 itu lebih banyak dibandingkan 1 seperti tadi. 163 dengan 160. Nah, itu data nominal, ordinal. Tahu? Oke, nah jadi ada beberapa measure gitu ya, nanti akan sebagai penugasan juga bahwa konsep pendekatan skala itu merupakan salah satu pondasi yang harus kalian pahami sebelum nanti kita akan masuk ke beberapa data-data real yang ada di lapangan. Kita bisa ambil dari PPS dan sebagainya, dan juga kita bisa melakukan simulasi atau eksperimental, baik itu dari sisi manajemen, ilmu ekonomi, ataupun akuntansi. Kita kasih waktu 5-10 menit, kalian ambil buku kalian coba searching, browsing up di tempat manapun yang kalian inginkan, perbedaan ini, dan ini. Silakan cari. Coba kita belajar mandiri. Nanti dari situ nominal, ordinal, interval, rasio. Simpel-simpel aja, pakai kertas kayak gitu ya, di ini dan sebagainya. Kalian bisa kasih satu contoh real. Dan dari situ kalian ketika bisa menemukan sendiri tuh kalian akan lebih paham gitu dibandingkan saya suapin hybrid aja. Itu benar-benar data pondasi. Jadi kalau bisa ditulis dengan baik, dikasih note, dikasih apapun, red flag apapun, karena nanti ke depan sampai dengan semester ini berakhir, dasar ketika kita mengambil sebuah data, keputusan, kategori, analisa data, saya pasti akan ngomong di depan dulu. Datamu itu jenis data apa? Rasio kah? Interval kah? Karena ketika menghubungkan antara tadi Islam, Kristen dengan tinggi badan, apakah itu relevan? Tidak relevan. Yang tinggi badan itu jelas kok perbandingannya lebih tinggi atau lebih rendah. Tapi kalau Islam, Kristen, Konghucu itu tidak bisa dibandingkan itu tadi. Nah, make sure kamu tulis, masukkan dalam notepadmu, disimpan yang baik, simpan yang rapi. Nanti kita diskusikan ketika kamu sudah selesai. Tapi coba kamu cari dulu secara mandiri. Bedanya 4 data itu apa sih? Dan contoh sederhana yang bisa kamu ingat. Versimu aja. Kalau tadi kan saya coba agama itu kan versi-versi sederhana yang mudah diingat, tapi oh ya kalau saya ngomong agama berarti ini data ini. Oh kalau tinggi badan berarti data ini. Udah. Ke depan kamu mau ngambil data apapun, ini bisa dibandingkan ya datanya. Oh ini tidak bisa. Berarti kalau tidak bisa dibandingkan hanya untuk identitas, berarti pakai ini gitu.
Sudah? Jadi hal yang kalimatnya Anda bikin sendiri, tidak perlu menggunakan kalimat definisi. Contohnya juga contoh yang Anda pahami gitu loh. Jadi nggak perlu yang menurut definisi ini enggak, tapi kamu baca, terus kamu resapi, kamu pahami bedanya, kamu buat dengan kalimat sendiri yang itu Anda pegang sampai dengan semester ini selesai, bahkan sampai nanti Anda selesai kuliah. Karena dasar ketika Anda akan melakukan penelitian, datanya ya dari sini, gitu loh. Empat data ini yang harus kamu tahu bedanya. Makanya ini benar-benar pondasi, kamu harus benar-benar paham, mengerti, bukan sekedar menghafal ya, tapi paham. Karena ketika nanti saya pakai contoh lain, kamu tidak paham maknanya, ya sama aja. Sudah ada yang bisa jawab? Agama tadi itu ya, itu data apa namanya? Oke. Kalau misalkan saya bilang gini, laki-laki dan cewek itu lebih baik mana? Itu data apa? Bisa nggak saya ngomong laki-laki satu? Kalau saya ngomong laki-laki itu satu, cewek itu dua gitu, itu data apa? Bukan ordinal. Kalau saya ngomong disabilitas dan non disabilitas, disabilitas itu satu, non disabilitas itu nol gitu. Oke, kalau data ordinal contohnya seperti apa? Tingkat pendidikan, misalkan SD, SMP, SMA, gitu ya, di kuesioner tuh ada kan biasanya ya, seperti itu data ordinal. Kalau data ordinal contohmu apa mas? Oh udah selesai belum? Sementara kalau data ordinal contoh dari saya itu sampai peringkat kelas Pak. Peringkat kelas. Misal peringkat kelas sejauh satu itu kan data ordinal, itu merupakan data yang dimana ketika dia memiliki posisi posisinya lebih kecil, dia itu batasnya lebih tinggi. IPK itu data ordinal bukan? IPK itu data ordinal.
IPK itu data ordinal bukan? Ordinal. Ada yang tidak sepakat, IPK itu bukan data ordinal. Benar. Bukan. Lupa. Kok iya? Oh iya, aku juga piye, nah. Data ordinal itu kepuasannya lebih kecil, maka dia lebih besar dia. Nanti kalau IPK itu kan semakin tinggi IPK-nya. IPK data ordinal bukan? Bukan. IPK-mu misalkan 3,9, IPK-nya dia 3,7, IPK-nya dia 3,98, IPK-nya kamu 4. Terus itu di kelas ya, di range. Itu data ordinal bukan? Masa? Suruh ngerti kok, yes. Ditulis lagi. Kan saya cari contoh beda, konsep beda, sampel beda, bingung wis. Itu ordinal bukan ya? Oh, tadi peringat misalkan kamu penelitian ilmu pendidikan, kan pendidikan gitu kan? Iya. Ada saudara yang di FKIP? Ada kan? Misalkan nanti penelitian tindakan kelas, sampelnya SMP 3 kelas, masing-masing kelas 30, berarti 90 anak. Iya. Terus kamu ambil range angka untuk potensi motivasi belajar, variabelnya misalkan motivasi, kan sampelnya itu kan, angka kan? Nah itu datanya ordinal bukan kayak gitu? Itu ordinal. Oh masa? Iya ordinal. Nah tadi ada yang ngomong enggak, oh berubah lagi. Oh, iya. Coba ditulis dulu, diselesaikan dulu. Misalnya tadi ilmu ekonomi ada banyak banget malah itu contoh yang kayak gitu. Coba berlatih untuk memahami. Jadi ketika saya statement, saya ngasih contoh ini bener nggak, kalian udah yakin gitu loh, nggak perlu yang iya pak, enggak pak, iya pak. Jadi berat naik mobil ini ngerem mau kanan apa kiri nih, jangan nabrak ke tengah gitu. Rem enggak. Tapi ambil keputusan yang pas, karena ketika nanti kamu bilang itu tidak, itu bukan, atau itu iya, data ordinal, efeknya kemana? Jenis analisis datamu. Nah, ketika nanti salah dalam mengambil analisa data, efeknya kemana? Kesimpulan. Kesimpulannya tidak tepat. Akhirnya apa? Keputusannya tidak tepat. Ketika pengambilan keputusan tidak tepat, apa yang terjadi? Rugi. Dan itu bukan sesuatu yang nyaman untuk orang ekonomi. Ketika mengatakan rugi, ketika mengatakan ini, itu. Padahal secara kuantitatif bisa diminimalisir kerugiannya. Ya, makanya kan kita diberi kemampuan untuk menganalisa itu kan untuk meminimalisir kerugian. At least samalah dengan apa yang sudah kita pertimbangkan. Ya, ibaratnya Arab investasi kan gitu, hitungannya kan jelas. Tadi loh, mau launching produk gitu. Datanya apa ini? Ordinal. Tibanya datamu nominal. Kadung launching produk kayak orang payu. Banyak terjadi, banyak usahanya gitu. Karena bukan salah tidak. Tapi itu tadi loh, ketika mengambil keputusan, datanya itu terkadang tidak sesuai dengan implementasinya. Dibaca dulu, dipelajari, terus kamu ambil sudut pandang, pakai kalimatmu sendiri, dan itu kamu ingat, dan itu kamu pegang, tulis. Jadi acuan kamu selama 1 semester ke depan, dan sampai kamu lulus SE, bahkan ini bisa kamu pakai untuk nanti perusahaanmu. Kan perusahaan pasti punya R&D ya, Research and Development loh, pengembangan produk baru dan sebagainya. Nah, ini bisa jadi pegangan. Misalnya tadi, saya pun tidak tahu ya kenapa ada pengambilan keputusan es krim rasa Indomie gitu loh. Saya tuh penasaran sampelnya siapa, indikator datanya tuh apa gitu. Sehingga mereka ngambil keputusan, oke, berarti ini kayaknya bisa laku nih gitu loh. Padahal saya nyicipin tuh ya. Rasa bumbu putihnya itu loh sangat terasa sekali.
Ya, tapi kan bukan ini ya Wolves ya, merek lain ya, apa Campina atau apa ya? Pokoknya itu bukan di keranjangnya Wolves lah insulasi itu, atau Wolves ya. Kalau yang saya cocok dan sepakat itu ini Silver Queen dan Cadbury itu, wah mereka cerdas banget sih kolaborasinya itu. Dan ketika mereka ngambil keputusan itu pasti ada riset juga, dasar datanya juga ada. Mungkin 1.000 orang, mungkin 2.000 orang loyalis Silver Queen atau Cadbury. Sudah bisa membedakan, Mas? Masih dipahami komoditi. Hai. Oh, oke. Ini kan kalau jenis kelamin ini kan tidak ada mana lebih tinggi, mana lebih rendah atau mana ibaratnya lebih baik tadi loh. Apakah warna rambut merah dengan warna rambut biru itu berarti lebih